Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah tsumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak jemaah kajian di Masjid Salman Al-Farisi rahimani Allah wa iyyakum, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita memuji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak sekali, yang kalau kita mencoba menghitung-hitung nikmat pemberian Allah, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian mencoba menghitung-hitung nikmat pemberian Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Terutama nikmat yang patut untuk kita syukuri adalah nikmat iman, Islam, nikmat hidayah, nikmat sunnah, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, nikmatani maghdulun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang manusia lalai, artinya menganggap sepele, padahal ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Banyak manusia menggunakannya untuk hal-hal yang tidak berfaedah, bahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Apa dua nikmat tersebut, Pak, yang dilalaikan oleh manusia? Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ini adalah nikmat yang sebetulnya luar biasa sekali, ya. Harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk hal-hal yang bersifat kebaikan, baik berupa ibadah maupun berbuat baik kepada orang lain. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah mereka sampai hari kiamat nanti. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini untuk sama-sama mencoba mengkaji salah satu pembahasan dalam ajaran Islam yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan inayah pertolongannya kepada kita, sehingga di majelis ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang berkah yang semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Al-Kabair, kitab yang berisi tentang dosa-dosa besar yang membinasakan. Yang tentunya dosa-dosa ini wajib dan harus kita jauhi, ya, sejauh-jauhnya, karena siapapun yang melakukannya maka dia akan celaka, binasa, ya, di dunia dan di akhirat. Tapi dosa besar yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang masalah qatala nafsah, ya, orang yang membunuh dirinya sendiri atau bunuh diri. Ya, dosa besar apa? Bunuh diri. Ini pembahasan yang cukup mengerikan, Pak, ya. Pembahasan yang memang kita tidak bisa memungkirinya. Banyak terjadi, ya, di antara orang-orang yang biasanya putus asa, ya, dari berbagai masalah yang dihadapinya. Karena memang dalam kehidupan ini, ya, manusia atau siapapun dia, semakin bertambah umur maka akan semakin bertambah masalah, ya. Betul enggak? Yang kita rasakan seperti itu, ya. Jadi apapun yang
kita lalui dalam kehidupan kita ini pasti ada satu waktu kita akan menghadapi sebuah masalah. Dan yang namanya masalah ini ada yang kecil dan ada yang besar. Yang kecil mungkin banyak orang bisa melaluinya. Akan tetapi ketika masalahnya adalah masalah besar, masalah berat, ya, masalah yang kadang membuat dia malu untuk keluar rumah, kan seperti itu. Nah, ada sebagian orang yang lemah imannya, ya, ketika dia tidak kuat menanggung beban masalah tersebut, akhirnya dia mengambil cara yang keliru, cara yang tidak disukai oleh siapapun, itu dengan cara bunuh diri. Kita pernah melihat ya kejadian kemarin, ada video-video viral, ya, ada di sebuah jembatan, seorang pemuda memandangi jembatan ini ke video, ya. Ketika orang yang memvideo lewat, tinggal motornya, jadi orangnya sudah terjun dari jembatan tersebut, mati, bunuh diri. Kemudian beberapa waktu kemudian ada lagi seperti itu di jembatan yang sama, ya. Jadi karena viral, ada inspirasi untuk melakukan hal yang sama, akhirnya sama, bunuh diri. Nah, kenapa demikian? Karena mungkin dia tidak mampu menanggung beban berat yang dihadapinya tersebut. Padahal bunuh diri ini merupakan dosa besar yang membinasakan, bukan solusi melepaskan masalah yang menimpanya. Justru ya, dengan bunuh diri akan semakin bertambah masalahnya, baik masalah kepada orang yang ditinggalkan, pun demikian masalah yang akan dihadapinya di kehidupan selanjutnya, kehidupan di alam barzakh, apalagi kehidupan di akhirat. Dan dosa bunuh diri ini semua ulama sepakat bahwa dia termasuk bagian dari al-kabair, dosa besar yang membinasakan. Tapi kaum muslimin rahimakumullah, di dalam fatwa, ya, al-mawsu'atul fiqhiyah al-kuwaitiyah, ya, fatwa para ulama Kuwait, dikatakan inna man qatala nafsahu kana ismuhu aktsaru mimman qatala ghairah. Sungguh orang yang melakukan bunuh diri dosanya jauh lebih besar dibanding orang yang membunuh orang lain. Ini difatwakan seperti itu, ya. Karena seperti itu, ketika nyawa ini adalah milik Allah, namun orang tersebut mendahului hak Allah tersebut. Jadi Allah lah yang berhak untuk mencabut nyawa hamba-hambanya, ya, sesuai dengan ajal yang telah ditetapkan kepada orang tersebut. Ketika orang tersebut mendahului hak Allah tersebut, maka ini menandakan bahwa dia telah melakukan dosa besar yang membinasakan, dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa dalil yang menyebutkan bahwa dosa bunuh diri ini adalah dosa yang sangat besar sekali dalam Islam. Kita bisa melihat di surat An-Nisa ayat 29 sampai 31, ya, disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sungguh Allah Maha Penyayang kepada kalian. Ini larangannya, larangan bagi siapapun, ya, jangan bunuh diri, karena Allah melarang hal demikian. Nah, bagaimana ketika dia melakukannya? Wa may yaf'al dzalika udwana wa zulman fasawfa nuslihi nar wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Dan barang siapa yang berbuat demikian, dia malah bunuh diri, melanggar larangan Allah tersebut, ya. Dan barang siapa yang berbuat demikian dengan melanggar hak dan berbuat zalim terhadap dirinya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka jahim, ya. Jadi ancaman bagi orang yang bunuh diri adalah akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan
Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah ya untuk memasukkan seorang ke dalam neraka karena dosa besar yang dilakukannya itu apa tadi? Bunuh diri. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Dan jika kalian menjauhi dosa besar, ini kan dosa besar, kita jauhi ya, kita tidak akan melakukan hal tersebut. Kita berniat untuk menjauhi semua dosa besar yang dilarang oleh Allah. Maka siapapun yang menjauhi dosa besar apapun itu, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita dan akan memasukkan ke tempat yang mulia, itu apa? Surga. Jadi syarat masuk surga adalah seseorang menjauhi semua bentuk dosa-dosa besar yang telah dilarang oleh Allah melakukannya. Kemudian di ayat yang lain disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 195, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan infakkanlah harta kalian di jalan Allah dan jangan kalian jatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan dengan tangan kalian sendiri ya. Dan bunuh diri ini jelas satu hal yang membinasakan dirinya di dunia bahkan di akhirat nanti. Dan juga para ulama menyebutkan apapun ya, hal-hal yang bisa membinasakan diri kita, ini semua dilarang. Apapun itu, kita memakan makanan yang lama-kelamaan ini akan menghancurkan tubuh kita, ini dilarang dalam Islam ya. Jadi ketika para ulama mengatakan makanan ini haram, maka kita tinggalkan ya, meskipun mungkin ada sebagian ulama mengatakan ini makruh ya, sebagainya. Tapi ketika dia merusak tubuh, lama-kelamaan akan merusak tubuh, menyebabkan berbagai penyakit, maka wajib kita menjauhi hal-hal tersebut. Apalagi kalau di kemasannya membunuhmu misalkan ya, atau bisa menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, apalagi Pak, gangguan kehamilan dan janin kalau dulu sebelum iklannya. Tapi tetap orang membelinya, mengkonsumsinya. Nah ini sebetulnya apa? Merusak dirinya. Hal yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan dengan tangan-tangan kalian sendiri. Jauhi hal-hal apapun yang bisa merusak tubuh kita, baik cepat ataupun lambat seperti itu. Kemudian tadi Nabi SAW yang menyebutkan ada dosa atau ada siksa yang akan diterima oleh orang-orang yang bunuh diri dengan cara apa? Bunuh dirinya. Dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumil qiyamah. Barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan disiksa dengan sesuatu itu di hari kiamat. Dengan kita sebutkan ya beberapa contohnya. Jadi siapapun yang bunuh diri dengan cara apapun, maka seperti itulah siksaan yang akan diterimanya nanti di akhirat kelak. Kita lihat ya dalam hadis lainnya. Kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurhun fajazi'an fa akhadha sikinan fa hazza biha yadahu fama qaddam hatta mata. Qala Allah Ta'ala badarani 'abdi bi nafsihi haramtu 'alil jannah. Dulu ada seorang laki-laki yang dia memiliki luka di bagian tubuhnya. Lalu karena dia tidak mampu menanggung rasa sakit disebabkan luka tersebut, akhirnya dia mengambil sebuah pisau. Lalu dia memotong tangannya karena tidak tahan dengan sakitnya tersebut. Ternyata darahnya terus mengalir hingga dia akhirnya meninggal disebabkan darah yang terus mengalir, kehabisan darahnya. Atau di zaman sekarang ya potong urat nadi begitu ya, sehingga lama-kelamaan akan mati ya. Lalu Allah berfirman, hambaku mendahuluiku dengan dirinya, maka aku haramkan baginya surga. Ini diharamkan
bagi orang yang melakukan bunuh diri haram masuk ke dalam surga. Ini ancaman yang sangat dahsyat sekali. Orang-orang beriman ketika mendengar hal tersebut pasti akan menjauhi sejauh-jauhnya, karena siapapun yang melakukannya diharamkan masuk surga. Kalau nggak masuk surga kemana Bang? Ke neraka ya. Ini mengerikan sekali. Makanya satu hal yang mesti kita pahami di sini ya. Apapun yang Allah larang, maka kewajiban kita adalah betul-betul berusaha untuk menjauhinya. Apalagi ada ancaman neraka atau diharamkan masuk surga. Ini lebih-lebih harus kita menjauhinya. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, tadi ya, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, dia akan disiksa dengan sesuatu itu di hari kiamat. Nah, dicontohkan di sini di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fi khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari sebuah gunung, bunuh diri, melemparkan tubuhnya sendiri ya, menjatuhkan tubuhnya sendiri dari gunung atau dari kalau sekarang gedung bertingkat misalnya bertingkat 10 atau lebih misalnya, atau bahkan bertingkat 5 saja mungkin bisa menyebabkan kematian ya. Dia jatuhkan tubuhnya ya dari gedung tingkat tersebut, atau dari gunung, atau dari bukit, atau dari apapun yang tinggi ya, maka kelak dia akan dimasukkan ke neraka jahanam dalam kondisi dia pun menjatuhkan dirinya dari sebuah gunung, dari sebuah tempat yang tinggi ya, seperti itu. Bunuh diri dengan menjatuhkan ya tubuhnya dari tempat yang tinggi, seperti itulah kelak di neraka jahanam dia dalam kondisi demikian terus menerus. Setelah dia jatuh ya, kemudian dia naik lagi ke gunung, jatuh, seperti itu. Siksaan akan terus menerus ya. Bahkan dikatakan di sini dia akan tinggal dalam neraka selama-lamanya, meskipun nanti akan kita jelaskan apa maksud selama-lamanya di sini. Kemudian dikatakan di sini wa man tahassa summan ya faqatala nafsahu fasumhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Dan barang siapa yang meminum racun, jadi bunuh dirinya minum apa? Minum racun ya, maka kelak racunnya akan berada di tangannya, lalu dia akan meminumnya kembali di neraka jahanam. Begitu berulang ya. Yang minum racun bunuh dirinya di neraka jahanam seperti ini. Diberikan racun kepadanya, diletakkan di tangannya, dia minum racun ya. Kemudian dia dalam kondisi istilahnya kepayahan, lalu dia bangun lagi minum racun, kepayahan lagi, dia penderitaan yang luar biasa, lalu terus seperti itu. Karena kelak di hari kiamat di neraka tidak akan ada kematian. Jadi bukan berarti ketika dia minum racun lagi mati misalnya seperti itu ya. Gak ada kematian di akhirat ya, sudah dihilangkan. Artinya satu waktu dalam hadis yang sahih disebutkan Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kematian dalam bentuk domba gibas ya, diperlihatkan kepada penduduk surga, diperlihatkan kepada penduduk neraka ya. Lalu domba gibas tersebut disembelih, artinya kematian sudah tidak ada lagi. Penduduk surga akan hidup selamanya dengan kenikmatan yang ada, penduduk neraka akan hidup selamanya dengan kesengsaraan dan penderitaan seperti itu. Jadi siapapun yang meminum racun, bunuh diri di dunia ya, maka kelak siksaannya akan seperti salah satunya ya, meskipun siksaan-siksaan di neraka jahanam sama akan dirasakan. Dia berupa panas, api nerakanya berupa siksaan-siksaan di dalamnya, dia akan rasakan. Namun salah satu siksaan yang paling kentara pada dirinya karena dia bunuh diri, maka sama seperti dia cara bunuh dirinya ketika di dunia. Kemudian dikatakan di sini, wa man qatala nafsahu bi hadidatin fahadidatu fi yadihi yaj'u biha fi batni fi nar jahannam khalidan mukhalladan fiha abada.
Dan barang siapa yang bunuh dirinya dengan besi, pisau, pedang, ya golok atau apapun itu, dia cara bunuh dirinya dengan cara sesuatu yang ada unsur besinya, ya, maka besi tersebut kelak akan ada di tangannya di neraka jahanam. Dia akan menikam perutnya seperti itu, ditikam, kemudian dia dalam kondisi kepayahan, dia kemudian bangun lagi, menikam lagi dirinya seperti itu. Dia akan tinggal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim seperti itu. Jadi sungguh mengerikan sekali. Orang yang mendengar hal ini pasti akan menjauhi, ya, dosa besar bunuh diri ini, karena pasti dia akan menderita sekali di alam barzakh, menderita, ya, di akhirat, menderita dengan ancaman siksa yang sangat dahsyat seperti itu. Dan dalam hadis yang lain dari Bukhari disebutkan, alladzi yakhnuqu nafsahu yakhnuquha fin-nar walladzi yat'unuha yat'unuha fin-nar. Barang siapa membunuh dirinya sendiri dan mencekik lehernya, ya, gantung diri. Jadi siapapun yang bunuh diri dengan cara gantung diri atau dengan cara apapun yang menyebabkan lehernya ini jalur pernapasannya terhenti, ya, oleh dirinya sendiri, maka dia akan mencekik lehernya sendiri seperti itu di neraka jahanam. Sama, ya, dalam bentuk yang sama seperti dia caranya bunuh diri. Dan barang siapa yang membunuh diri dengan cara menusuk dirinya dengan benda tajam apapun itu, tadi kan berupa besi, ya, sekarang dengan cara apapun itu, benda tajam, ya, ditusukkan ke anggota tubuhnya, terutama ke perutnya, lalu dia mati dengan cara tersebut, maka dengan cara itu juga, ya, siksaan yang akan diterimanya di neraka. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dan di hadis yang lain riwayat Imam Ahmad disebutkan, walladzi yataqahhamu fiha yataqahhamu fin-nar. Dan barang siapa yang menceburkan dirinya ke dalam api, Allah akan menyiksa neraka dengan cara menceburkan dirinya ke dalam api juga. Artinya selain api neraka yang akan dia diterima, nah bentuk siksaannya seperti itu. Allah sediakan sebuah kobaran api yang dahsyat. Nah dia akan seperti itu siksanya. Masuk, kemudian setelah gosong dia keluar lagi, masuk. Selain siksaan neraka yang lainnya yang sangat dahsyat juga akan dirasakan. Jadi intinya, apapun, ya, cara bunuh diri yang dilakukan, nah seperti itu pula lah, ya, siksaan yang akan diterima di neraka nanti. Ini sungguh mengerikan sekali, ya, menandakan bahwa seorang muslim tidak mungkin melakukan hal itu. Seorang muslim pasti menjauhi, ya, hal-hal seperti itu. Artinya bunuh diri adalah sesuatu yang termasuk perkara besar dalam Islam yang wajib dijauhi sejauh-jauhnya, karena kalau melakukannya, ya, dia akan celaka di alam barzakh, di akhirat diancam dengan neraka dan siksaannya sungguh luar biasa, tidak terbayang. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, dikatakan dia dalam ayat tadi bahwa seringkali, ya, disebutkan tentang jahanam itu labi'sal mihad, seburuk-buruk tempat, bi'sal masir, ya, seburuk-buruk tempat kembali. Nah berarti ketika dia diazab dengan cara yang sama dengan cara bunuh diri ketika di dunia, di neraka, ini tidak terbayang. Di tempat yang terburuk, ya, dengan cara yang terburuk, siksaannya siksaan terburuk. Jadi jangan dibayangkan ketika seorang menganggap bahwa bunuh diri ini akan menyelesaikan solusi. Tidak, justru dia akan menerima siksaan demi siksaan di kehidupan setelahnya, terutama di kehidupan di akhirat. Jadi ketika seorang ada bayangan seperti itu, ingat, ya, setelahnya kehidupan masih panjang, ya, dan siksaan demi siksaan akan dihadapinya seperti itu. Maka dengan hal tersebut, ya, menjadikan seorang takut untuk melakukan dosa besar seperti itu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, lalu pertanyaannya, dengan adanya ancaman-ancaman dahsyat seperti itu, ya, diharapkan dosa besar, disiksa di neraka, disiksa dengan cara bunuh dirinya,
Nah, apakah berarti orang yang bunuh diri itu statusnya kafir dan kekal di neraka? Ya, apalagi tadi ada di hadis menyebutkan dia akan kekal selamanya, khalidan mukhalladan fiha, ya, abada, bahkan dia akan kekal selamanya di neraka. Sementara kita bisa memahami bahwa siapapun yang kekal selamanya di neraka berarti dia adalah orang kafir. Karena seorang muslim yang memiliki keimanan sebesar biji zarrah pun, ya, dia tidak akan kekal di neraka. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, harus kita yakini, ya. Siapapun seorang muslim yang memiliki keimanan dalam dirinya meskipun sebesar biji zarrah, kelak pada akhirnya dia akan dikeluarkan dari neraka dan masuknya surga. Nah, kalau ada istilah kekal selamanya menandakan kafir. Nah, apakah seperti itu? Apakah orang yang bunuh diri itu kafir statusnya dan dia kekal neraka? Nah, ternyata para ulama menyebutkan bahwa orang yang mati dalam keadaan muslim, ya, bukan orang yang musyrik menyekutukan Allah. Jadi bukan matinya, bukan bunuh dirinya dalam kondisi dia berbuat syirik kepada Allah. Misalkan pelaku kesyirikan, orang yang suka jimat-jimat, orang yang suka meminta tolong kepada jin, misalkan orang yang suka meminta tolong kepada dukun dan sebagainya, ya. Nah, ini kan dalam kondisi musyrik, ya, artinya dia harus segera bertobat kepada Allah. Nah, kalau mati dalam kondisi kesyirikan, maka dia akan kekal. Tapi kalau matinya dalam kondisi bukan pelaku kesyirikan, artinya dia seorang muslim, maka dia tidak akan kekal di neraka jika memang dia masuk neraka. Hal ini sebagaimana keumuman firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'adzim. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Jadi dosa kesyirikan ini harus betul-betul kita jauhi. Karena kenapa? Seseorang yang melakukannya tidak akan diampuni oleh Allah dosanya. Jadi dosa satu-satunya, bahkan di antara dosa yang paling besar di antara dosa besar adalah dosa kesyirikan ini, yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah, ya, jika pelakunya tidak segera bertobat sebelum matinya. Ini hati-hati. Kita perhatikan diri kita. Adakah perbuatan syirik yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini? Kalau ada, segera bertobat kepada Allah. Karena kalau tidak, kalau mati dalam kondisi musyrik, maka apa? Tidak diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Ini mengerikan sekali. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki. Jadi selain dosa syirik ada kemungkinan Allah ampuni. Ya, seperti dosa bunuh diri di sini. Karena dosa bunuh diri bukan termasuk kesyirikan, kecuali tadi orang yang bunuh diri dia musyrik, ya, sama saja, ya. Sama saja dia dalam kondisi kesyirikan, menyekutukan Allah, ya. Nah, jadi selama dia tidak berbuat kesyirikan kepada Allah, kesyirikan dalam bentuk apapun itu, kesyirikan dalam keyakinan, kesyirikan dalam amalannya seperti itu, maka ada kemungkinan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni di sini kata para ulama, boleh jadi Allah ampuni langsung dengan kasih sayangnya yang sempurna tanpa merasakan siksa neraka, atau diampuni dengan dimasukkan ke neraka terlebih dahulu, baru setelah itu, ya, setelah selesai sesuai dengan kadar dosanya, dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Seperti itu pemahamannya. Kemudian dalam hadis yang lain yang menyatakan bahwa dosa bunuh diri ini tidak termasuk sesuatu yang menjadikan dia kafir atau kekal di neraka, adalah sabda Nabi SAW hadis riwayat Bukhari, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang ketika di dunia mengucapkan apa? La ilaha illallah, ya, dan di dalam hatinya ada sebiji gandum kebaikan. Jadi kebaikannya kecil banget, ya,
Tapi ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meyakini bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dia yakin akan hal tersebut, tidak menyekutukan Allah, ya, tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak meminta pertolongan kepada selain Allah, kepada jin misalnya, kepada syaitan atau kepada dukun dan sebagainya. Dia tidak melakukan hal itu, betul-betul mentauhidkan Allah. Dan meskipun kebaikannya hanya sedikit, ya, kebaikannya kecil ini. Bahkan di zaman Nabi SAW ada orang yang baru masuk Islam, belum melaksanakan sholat, belum melaksanakan zakat dan ibadah lainnya, hanya dia berjihad lalu mati syahid di medan jihad, maka dia dikatakan Nabi SAW, ya, menjadi penghuni surga seperti itu. Hanya karena amalan yang sedikit pada saat itu, belum melaksanakan sholat dan sebagainya. Jadi siapapun yang memiliki keyakinan la ilaha illallah, ya, tidak ada ilah berhak disembah selain Allah, meskipun kebaikannya sedikit, ya, hatta di sini sebiji gandum, ya, seumpama sebiji gandum, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga, ya. Jadi akan dikeluarkan dari neraka. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khair. Pun demikian dikatakan oleh Nabi SAW, akan dikeluarkan dari neraka orang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya ada sebiji, yakni masih bur itu semacam gandum juga. Mungkin kalau di kita sebiji beras, sebiji jagung itu, biji jagung, ya, kebaikan. Jadi meskipun kebaikannya sangat sedikit sekali. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khair, ya. Dan akan dikeluarkan dari neraka orang mengucapkan la ilaha, di dalam hatinya ada sebiji sawi kebaikan. Jadi sebiji sawi ini perumpamaan saking sedikitnya amalan yang dilakukannya. Di dalam timbangan Allah, ya, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, semuanya bernilai pahala di sisi Allah. Oleh karenanya Nabi SAW, dia bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun itu, ya. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, ya, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Nah, wajah ceria saja, kalau dia muslim, ini berpahala insya Allah. Di akhirat akan berikan manfaat untuk kita hanya dengan wajah ceria. Belum kita mengucapkan salam, yang mendoakan saudara kita dengan ucapan salam. Kan salam itu doa, ya. Jadi kita kalau mengucapkan salam, yakini itu adalah doa kebaikan untuk saudara kita. Assalamualaikum, semoga kesejahteraan, keselamatan, kesehatan, ya, dan sebagainya. Hanya untuk, ya, untuk kalian. Kalau satu orang untukmu. Jadi apalagi tambah warahmatullah, dan rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada, ya, wa barakatuh, keberkahan dari Allah untuk ini. Yakini, kan? Jadi kalau kita mengucapkan salam, yakini itu doa untuk saudara kita. Jangan kadang salamnya disingkat-singkat, ya. Kum misalnya apa? Waalaikum, apa ya istilahnya, singkat-singkat, ya. Waalaikum, waalaikum, nggak ada maknanya, Pak. Waalaikum, misalnya assalamualaikum atau assalamualaikum, gitu, ya, masih ada maknanya. Jadi perhatikan, ya, apa yang kita ucapkan ini sebetulnya, masya Allah, kalau kita paham, ya, doa terbaik. Meskipun kita jarang, ya, kalau ketemu lengkap sekali, kan, betul nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang, kan, kecuali ngisi kajian yang baru lengkap, ya. Kalau ketemu jarang sekali. Nah, seperti itu. Kebaikan sekecil apapun jangan pernah disepelekan. Ini dalam Islam, ya, ini luar biasa, bernilai pahala insya Allah. Nah, saya pernah menjelaskan di sini, ya. Sementara orang-orang kafir, kebaikan sebesar apapun yang mereka lakukan tidak akan berfaedah di sisi Allah. Ya, di dunia mungkin mereka mendapatkan balasan karena kehadiran Allah, ya. Orang yang berbuat baik
akan ditimbal balik dengan kebaikan yang akan diterimanya, berupa pujian, mungkin harta dunia dan sebagainya. Di dunia banyak orang-orang kafir yang baik, betul nggak? Ada yang dermawan, ada yang berjasa dalam kehidupan, ada yang menerangi dunia dengan lampu-lampu. Ini lampu kan buatan orang-orang kafir, betul nggak? Ada yang membuat misalkan handphone dan sebagainya. Ini kan kalau dimanfaatkan dengan baik bermanfaat, seperti itu. Banyaknya sih. Namun ketika dia bukan muslim, tidak meyakini la ilaha illallah, tidak meyakini Allah satu-satunya zat yang berhak disembah, ya, maka di akhirat haba'an mansur, seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada manfaatnya kebaikan itu. Makanya kita bersyukuri Allah menjadikan kita seorang muslim. Kebaikan sekecil apapun ini bernilai pahala di sisi Allah. Jadi intinya tadi kaum muslimin rahimakumullah, ya, berdasarkan dalil-dalil ini para ulama menyatakan orang yang bunuh diri, ya, ini tidak kafir dan dia tidak akan kekal di neraka. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada satu kisah dari Tufail bin Amr ad-Dawsi. Dia mendatangi Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah Anda mau berlindung di sebuah benteng yang kokoh dan kuat, ya, artinya di kabilahnya. Dia mengatakan benteng itu milik suku Daus di zaman jahiliyah. Namun Nabi SAW menolak tawaran tersebut, ya. Kenapa? Karena beliau karena kebaikan yang telah Allah siapkan bagi orang-orang Ansar. Ya, beliau akan hijrah ke mana? Ke Madinah. Nah, ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Tufail bin Amr juga ikut berhijrah. Lalu ada seorang laki-laki dari kabilah Daus, ya, Ad-Dawsi, ikut bersama Tufail ini. Kemudian dia tidak suka tinggal di Madinah, ya. Lalu dia pun sakit, menjadi gelisah dan tidak tahan dengan rasa sakit yang dideritanya. Akhirnya dia mengambil anak panah, ya, lalu dia memotong sendi-sendi di tangannya, ya, mungkin urat nadinya. Lalu di tangan tersebut mengalir darah dan dia pun mati. Nah, Tufail ini bermimpi melihat kawannya tersebut dalam kondisi baik, ya, baik. Namun kedua tangannya ditutupi olehnya. Lalu ditanyakan kepadanya, apa yang telah dilakukan oleh Rabbu kepada? Dia menjawab, dia telah mengampuniku karena sebab hijrahku. Jadi dengan sebab hijrah bersama Nabi SAW ke Madinah, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian Tufail bertanya lagi, lalu kenapa tanganmu ditutupi? Ya, dia menjawab, ada yang mengatakan kepadaku, kami tidak memperbaiki bagian tubuhmu yang telah kamu rusak sendiri. Jadi yang telah didahului, ya, ini kan hak Allah untuk mencabut nyawa, seperti, ya, untuk menjadikan sebab seseorang wafat itu Allah yang menentukan, tapi dia mendahului ketentuan Allah tersebut, meskipun ini semua di bawah kehendak Allah, ya. Maka tangannya tersebut, ya, tidak diperbaiki kerusakannya. Maka kata Rasulullah SAW, ketika Tufail mengungkapkan dan menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, maka Rasul pun berdoa, ya Allah, ampuni juga kedua tangannya. Ini hadis riwayat Muslim, ya. Nah, ini menandakan, kata para ulama, ya, orang yang bunuh diri, ya, tidak kekal di neraka. Seperti itu, berdasarkan hadis ini, ya. Jadi dengan sebab hijrahnya ke Madinah diampuni dosa-dosanya, meskipun cara dia mati dengan cara apa tadi? Bunuh diri, ya, tapi diampuni dosa-dosanya dengan sebab dia hijrah bersama. Artinya ini menandakan bahwa kalau seorang yang bunuh diri masuk neraka dan dia adalah muslim yang mentauhidkan Allah, maka dia tidak akan kekal di neraka. Tapi kaum muslimin rahimakumullah, jadi jelas, ya, berdasarkan dalil-dalil ini, hatta Imam Nawawi disebutkan. Imam Nawawi berkata di dalam hadis ini ada hujjah, ada argumen
kaidah yang agung untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa orang yang bunuh diri atau bahkan melakukan kemaksiatan lainnya selain bunuh diri, lalu dia mati tanpa taubat, maka dia tidak kafir. Artinya bagi orang yang tadi memiliki keyakinan la ilaha illallah, tidak menyekutukan Allah, apalagi memiliki amalan-amalan khusus seperti hijrah ke Madinah bersama Nabi, ya, lalu dia mati, ya, maka dia tidak kafir dan tidak kekal di neraka. Jadi dipastikan oleh Imam Nawawi seperti itu, ya. Kecuali tadi kalau seorang mengaku muslim tapi dia malah menyekutukan Allah, ya, meminta bantuan kepada jin, ya, takut kepada Nyi Roro Kidul misalnya, akhirnya menyerahkan sesajen dan sebagainya, ada ketakutan kepada selain Allah. Ini hati-hati, ini adalah benih-benih kesyirikan yang harus dijauhi sejauh-jauhnya, karena khawatir hal itu menyebabkan seorang kekal di dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik, ya. Tayyib muslimin rahimakumullah. Nah, sekarang kita akan menjelaskan maksud hadis Nabi yang menyebutkan dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Nah, dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslimnya. Disebutkan ada beberapa makna kekal di dalam neraka di sini selama-lamanya. Makna yang pertama kata beliau, ya, bahwa maksud dari dia orang yang bunuh diri kekal dalam neraka selama-lamanya adalah jika dia menganggap bahwa perbuatan bunuh diri itu halal, sesuatu yang dibolehkan, ya. Ketika dia menganggap sesuatu yang dibolehkan, yang menurut dia bahkan disematkan kepada Islam membolehkan bunuh diri, misalkan dia meyakini hal tersebut, maka otomatis dia telah menyelisihi larangan Allah, ya, menghalalkan sesuatu yang haram seperti itu. Maka kata Imam Nawawi, berarti dia telah kafir, dia akan kekal di dalam neraka karena telah menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan Allah. Seperti ini makna yang pertama kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian makna yang kedua yang dimaksud dengan kekal dalam neraka bagi orang yang bunuh diri tadi adalah dia menghuni neraka dalam waktu yang cukup lama atau panjang, karena waktu neraka itu atau waktu di akhirat itu sangat lama sekali, ya, satu hari seperti 1000 tahun, ya. Bahkan kematian atau waktu itu tidak ada batasnya, artinya tidak seperti umur dunia, ya. Dunia atau bumi ini ada batasnya, dunia ada batasnya, dengan hari kiamat umur manusia ada batasnya, namun di kehidupan akhirat tidak ada batasnya. Sehingga meskipun seseorang masuk neraka ribuan tahun, jutaan tahun, tapi kalau dia seorang muslim yang meyakini la ilaha illallah, meskipun jutaan tahun, pada akhirnya dia akan dikeluarkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Jadi maksud selama-lamanya di sini di dalam neraka, maksudnya adalah dia akan tinggal di neraka sangat lama sekali dengan dosa bunuh diri yang dilakukannya tersebut, ya. Jadi bukan berarti kekal tidak akan pernah keluar, bukan seperti itu. Kalau dia seorang muslim, ya, yang tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, ini kata Imam An-Nawawi. Kemudian beliau melanjutkan mana yang ketiga dari kekal selamanya di neraka bagi orang yang bunuh diri dalam hadis tersebut adalah maksudnya adalah menyatakan bahwa kekekalan dalam neraka adalah sebagai balasan bagi orang yang mati karena bunuh diri, ya. Jadi balasan orang yang orang yang melakukan bunuh diri adalah masuk neraka. Ini balasannya. Tapi karena Allah memiliki rahmat yang sangat luas sekali, kasih sayang yang sangat luas sekali, maka orang yang mati bunuh diri muslim mentauhidkan Allah, maka dia tidak akan dijadikan kekal di dalam neraka. Ini, ya. Jadi kata Imam Nawawi, memang pada asalnya orang yang bunuh diri itu diancam dengan apa? Siksaan neraka, kekal selama-lamanya. Tapi ingat,
Allah pun memiliki kasih sayang yang sangat luas sekali. Bahkan dalam hadis disebutkan wa rahmati, ya. Jadi rahmatku ini mendahului kemarahan. Artinya rahmat Allah itu lebih luar biasa banyaknya, lebih luas dibanding kemurkaannya. Jadi Allah murka sebetulnya dengan perbuatan bunuh dirinya, namun Allah memiliki kasih sayang yang lebih luas, lebih banyak daripada kemurkaannya. Maka dengan hal tersebut pun dijadikan orang yang mati bunuh diri tadi, seorang muslim yang mentauhidkan Allah, dia tidak dijadikan kekal di dalam neraka. Nah, ini pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah, ya. Jadi ketika seorang muslim mentauhidkan Allah lalu bunuh diri, ya, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka. Meskipun ya dosa besar, diancam dengan neraka, bahkan mungkin ancamannya dahsyat sekali. Jadi bisa disiksa ribuan tahun, bisa disiksa jutaan tahun. Dan jangan membayangkan, jangan seperti orang-orang Yahudi, jangan seperti orang-orang Yahudi yang menganggap enteng masuk neraka. Ya, disebut dalam surah Al-Baqarah, kan kita pernah mendengar orang-orang Yahudi berkata, ya, kalau masuk neraka paling ayam ma'dudah, ya, paling beberapa hari saja. Jadi mereka menganggap enteng, ya, kata mereka, silakanlah kami dimasukkan ke dalam neraka paling beberapa hari. Mereka nggak membayangkan bahwa satu hari di neraka itu seperti 1000 tahun. Jangankan 1000 tahun, ya, dalam kehidupan dunia saja seorang misalkan dibakar di api 1 jam, ini nggak akan tahan. Ini 1000 tahun satu hari, ya. Apalagi berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, berjuta-juta tahun. Ini sangat menderita sekali, ya. Jadi jangan pernah membayangkan, kalau saya melakukan dosa ini paling beberapa hari saja di neraka. Jadi menganggap enteng, ya, seperti orang Yahudi. Tidak seperti itu, ya. Jangan pernah ada kepikiran gitu untuk apa? Masuk neraka meskipun beberapa saat, beberapa jam, beberapa detik bahkan. Jangan, karena tidak akan kuat. Ya, panasnya api neraka ini sangat dahsyat sekali. Saya pernah menjelaskan di sini. 69 kali lipat dibanding api terpanas di dunia. Ini nggak kebayang gitu. Akan sangat menderita sekali. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, semuanya api, nggak akan kebayang. Kita di depan api unggun saja kalau terlalu dekat nggak kuat, ya. Sangat panas sekali. Ini semua lini, semua sisi kita ini semuanya api. Ya, na'udzubillah, yang tadi kita berlindung kepada Allah, ya, dari siksaan api neraka. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Jadi intinya, ya, dosa bunuh diri ini sangat dahsyat sekali. Nah, karena orang yang bunuh diri tidak kafir sebenarnya, maka jenazahnya tetap dimandikan dan disolatkan, tetap. Ya, jadi kewajiban kaum muslimin, ya, tetap ada karena dia bukan orang kafir. Ya, jadi kalau ada yang bunuh diri, ya tetap dimandikan, ya, disolatkan. Namun kita bisa melihat di dalam hadis Nabi SAW, ya, bahwa hendaknya bagi pemimpin, tokoh masyarakat, ustaz, ya, misalkan yang kiai atau siapapun itu, hendaknya tidak ikut menyolatkan sebagai bentuk takzir, sebagai bentuk hukuman sosial. Ya, khawatir ketika didukung oleh para tokoh dengan mensolatkan mereka, orang yang mati bunuh diri, khawatir ada yang menganggap hal yang lumrah, atau kalau bahasa sekarang dinormalisasi, seperti itu, ya. Ada dosa-dosa yang di zaman sekarang dinormalisasi seperti ini. Mungkin dari dulu ada tuh yang dinormalisasi, seperti misalkan kaum wanita muslimah tapi tidak memakai hijab. Ini aneh sekali, ya. Tapi karena dari dulu dinormalisasi, dianggap biasa. Betul nggak, Pak? Kita zaman sekarang kan menganggap biasa, ya. Padahal dosa besar. Dosa besar. Seorang wanita sudah balik, ya, gak pakai hijab, dosa besar. Tapi dianggap lumrah, normal di zaman sekarang. Ya.
atau dosa-dosa lainnya ketika dinormalisasi, seperti misalkan sekarang maaf ya, banci misalkan, ini kan perbuatan dosa besar. Apa sampai mengganti kelamin misalkan, dosa besar. Tapi karena dinormalisasi, ada banci atau apa, dianggap biasa saja, ya, bahkan dipuji, didukung dan sebagainya. Ini mengerikan sekali. Jadi kalau mereka mati bunuh diri, ya, ketika muslim mentauhidkan Allah, tetap disolatkan, dimandikan, disolatkan, dan dikuburkan di penguburan kaum muslimin. Namun bagi para pemimpin, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, hendaknya tidak ikut menyolatkan, karena untuk apa? Hukuman sosial, agar tidak ada orang yang menganggapnya lumrah seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, kaum muslimin rahimakumullah, ya, orang yang mati bunuh diri jika dari kalangan kaum muslimin yang mentauhidkan Allah, maka dia masih dihukumi sebagai orang Islam, ya, disolatkan, kemudian tadi tidak kekal di dalam neraka, tidak menjadi kafir, ya, seperti ini. Nah, ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang di pagi hari yang berbahagia ini, ya. Mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan bisa mengingatkan, ya, generasi muda di zaman sekarang. Karena generasi muda di zaman sekarang butuh sekali bimbingan, ya, butuh sekali arahan. Ketika mereka dibiarkan luntang-lantung begitu, apalagi dengan contoh banyak normalisasi dosa-dosa besar yang dibuat biasa. Nah, ini khawatir, ya, mereka melakukan hal-hal seperti itu. Penyimpangan seksual, ya, atau dosa besar lainnya, atau bahkan dosa besar bunuh diri, naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barangkali ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya dokter sudah bisa solusi,